Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Pratama, nomor absen 11. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan memaparkan mengenai literasi digital dan search engine. Jadi, pertama-tama apa sih itu literasi digital? Jadi, literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media sosial, alat komunikasi atau jaringan secara cerdas, sehat, dan bijak. Hal ini mencakup kemampuan menjemukan, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan, dan membagikan informasi yang tepat sesuai dengan aturan hukum serta nilai-nilai etika yang berlaku. Literasi digital bertujuan untuk mendukung komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa literasi digital itu penting? Literasi penting dikarenakan untuk menghindari informasi palsu atau hoax, kemudian sebagai keamanan online atau cyber security, yang kemudian event efisiensi belajar dan bekerja, dan yang terakhir interaksi yang baik di dunia digital. Selanjutnya, penerapan literasi digital dapat dilakukan di berbagai lingkungan seperti sekolah, kampus, dan masyarakat. Di institusi pendidikan, literasi digital dapat dimasukkan ke dalam pembelajaran dengan memanfaatkan media digital seperti aplikasi belajar dari website. Contohnya yaitu Brainly, Kanda, dan lain-lain. Kegiatan seperti membaca, menyimak, dan menulis kini bisa dilakukan melalui internet. Sementara di masyarakat, literasi digital mendukung berbagai aktivitas seperti menggunakan layanan e-banking, e-commerce, dan medsos. Dampak positif dari literasi digital menggunakan 5 aspek utama. Yang pertama, menggunakan kemampuan mengakses informasi dan hiburan melalui teks, alat, dan komunikasi. Yang kedua, berpikir kritis dan evaluasi data untuk memahami informasi dengan baik. Yang ketiga, komposisi pesan yang kreatif seperti membuat konten digital atau content creator. Yang keempat, refleksi dan berpikir etis yang mendorong tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, partisipasi aktif dalam aksi sosial baik individu maupun kolaboratif. Namun, literasi digital juga memiliki beberapa dampak negatif seperti kesulitan bersosialisasi secara langsung, berkurangnya privasi, meningkatnya kejahatan cyber, dan penyebaran berita hoax. Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam membuat medsos dengan cara selektif berteman. Yang pertama, menjadi interaktif, bukan pasif. Yang kedua, menghindari pengumpulan kehidupan pribadi. Yang ketiga, mengenali ciri-ciri hoax. Yang keempat, menampilkan karya positif. Dan yang terakhir, mengatur privasi akun media sosial. Nah, setelah saya membahas literasi digital, kemudian saya akan membahas dan memaparkan mengenai search engine dan web browser. Jadi, apa sih search engine itu? Search engine adalah program atau alat di internet yang digunakan untuk mencari informasi. Informasi ini bisa berupa teks, gambar, video, berita, atau dokumen lainnya. Search engine bekerja dengan mengumpulkan dan mengindeks informasi dari jutaan halaman web, lalu menampilkan hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Jenis-jenis mesin mencari atau search engine yang populer meliputi seperti Google, yaitu paling populer dan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Yang kedua, Bing, dikembangkan oleh Microsoft, memiliki fitur serupa dengan Google. Yang ketiga, Yahoo, penyedia layanan web yang menawarkan mesin mencari dan direktori halaman World Wide Web yang disusun dalam hierarki kategori topik. Yang keempat, DuckDuckGo, alternatif yang aman untuk mesin mencari utama yang menyediakan lebih banyak privasi. Dan yang terakhir, Yandex, mesin mencari membuat para penggunanya dapat mengakses pencarian sesuai kata kunci yang diberikan melalui internet. Nah, bagaimana search engine itu bekerja? Jadi search engine bekerja berdasarkan 3 cara, yaitu pertama crawling. Search engine menggunakan program yang disebut crawler atau bot untuk menjelajahi jutaan halaman web di internet dan mengumpulkan informasi. Yang kedua, indexing, informasi yang ditemukan oleh crawler disimpan di database
besar yang disebut indeks. Indeks ini seperti perpustakaan digital yang menyimpan semua data. Yang terakhir ranking. Ketika kita mengetik kata kunci, search engine akan memberikan hasil yang dianggap paling relevan dan berguna berdasarkan peringkat tertentu. Setiap mesin mencari pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Namun tujuan utamanya yaitu menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna. Mesin mencari ini banyak digunakan oleh individu maupun perusahaan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai web browser. Sebelumnya, web browser adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses, menampilkan, dan menjelajahi halaman web di internet. Dengan web browser, pengguna dapat membaca artikel, menonton video, mengunduh file, atau melakukan berbagai aktivitas online lainnya. Web browser memiliki fungsi utama untuk menampilkan isi konten website, mencari informasi melalui mesin cari yang sering terintegrasi dalam browser. Fungsi utama web browser meliputi yang pertama mengakses halaman web, menampilkan konten digital, menjalankan aplikasi web, dan mengunduh dan mengunggah file. Contoh web browser yang populer yaitu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, dan Opera. Keamanan dan privasi saat menggunakan web browser. Yang pertama, perbarui browser secara berkala. Kedua, gunakan HTTPS. Ketiga, hati-hati dengan unduhan. Keempat, pasang eksistensi keamanan. Dan yang terakhir, hapus cache dan cookies secara berkala.